Tepat 1 bulan setelah Jepang berhasil menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang berhasil menduduki Indonesia tepatnya pada 8 Maret 1942. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Jepang melakukan berbagai upaya agar dapat diterima oleh bangsa Indonesia kala itu, mulai dari menyebarkan propaganda, gerakan 3A, janji kemerdekaan, dan lain sebagainya. Saat menduduki Indonesia, tak lupa Jepang hadir dengan membentuk sistem pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari pemerintahan sipil dengan struktur sebagai berikut. Imperialisme Jepang di Indonesia tentu memberi berbagai dampak bagi masyarakat di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, militer. Dalam menghadapi tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari cara halus hingga perlawanan terbuka, mulai dari kooperatif hingga non-kooperatif. Latar belakang pembentukan BPUPKI. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan besar dalam Perang Asia Timur Raya. Serangan sekutu menghancurkan garis pertahanan Jepang di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Beberapa pertempuran penting yang memperlemah posisi Jepang di Indonesia antara lain: yang pertama yaitu pertempuran di Tarakan, Kalimantan. Sekutu menyerang dan merebut kembali ladang minyak strategis dari Jepang. Yang kedua, pertempuran di Balikpapan pada Juli 1945. Australia dan pasukan Kenil menyerang dan merebut wilayah penting yang sebelumnya dikuasai Jepang. Kekalahan ini menyebabkan Jepang semakin kehilangan kendali atas Indonesia. Ketiga, pertempuran di Morotai pada September 1944 sampai Mei 1945. Salah satu pertempuran paling berat antara sekutu dan Jepang Asia. Kekalahan Jepang menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia seperti kelaparan dan krisis bahan makanan. Janji Koiso. Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri dan digantikan dengan Jenderal Kunaiki Koiso. Jenderal Koiso memiliki tugas yang berat dalam memulihkan kewibawaan Jepang di mata bangsa Asia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koiso mengumumkan di hadapan Terkoku Ginkai atau Parlemen Jepang bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Pernyataan ini dikenal sebagai Janji Koiso. Tujuan dari janji ini adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia, mencegah perlawanan terhadap Jepang, meningkatkan kepercayaan bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan bangsa Asia. Sebagai tanda kesungguhan, Jepang mulai mengizinkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di kantor-kantor pemerintahan. Pembentukan BPUPKI. Sebagai realisasi dari janji Koiso, pada 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Bahasa Jepangnya adalah Dotkoritsu Zundi Chosakai. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki dan mempelajari hal-hal penting terkait pembentukan negara Indonesia Merdeka, membahas dasar negara, bentuk pemerintahan, konstitusi, dan sistem hukum untuk Indonesia yang akan merdeka. BPUPKI resmi diumumkan pada 1 April 1945. Mereka terdiri atas kaum nasionalis terutama yang menganut aliran kooperatif susunan. Keanggotaannya adalah sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara, dan Pancasila muncul dalam sidang ini. Dalam sidang tersebut, tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh-tokoh agama seperti Muhammad Yamin, Mr. Soekarno, Hiba Agus Hadikusumo, dan Insinyur Soekarno mengemukakan usulan mengenai dasar negara. BPUPKI dibentuk oleh Jepang sebagai langkah politik untuk menarik dukungan rakyat Indonesia
dan menunjukkan kesungguhan Jepang dalam menjanjikan kemerdekaan. Meskipun dibentuk oleh penjajah, BPUPKI menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, BPUPKI adalah badan persiapan awal yang bertugas untuk mengkaji dan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kemerdekaan. Sedangkan PPKI adalah badan yang melanjutkan persiapan tersebut dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 di rumahnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah. Peristiwa ini diawali dengan persiapan yang matang, termasuk rumusan teks proklamasi hingga pembacaan yang hikmat dan disaksikan oleh masyarakat. Pada tahun 1945, situasi Jepang dalam Perang Dunia II sudah sangat buruk. Hampir semua daerah yang dulu mereka kuasai di Asia dan Pasifik satu persatu jatuh ke tangan sekutu. Rakyat Jepang menderita karena kekurangan makanan bahan bakar dan kota-kota besar mereka seperti Tokyo dan Osaka sudah hancur karena serangan bom besar-besaran dari Amerika. Melihat Jepang yang hampir kalah, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan tindakan yang lebih drastis agar Jepang cepat menyerah. Pada 6 Agustus 1945, pesawat Amerika yang bernama Enola Gay terbang ke atas kota Hiroshima dan menjatuhkan bom atom pertama dalam sejarah. Ledakan bom itu begitu dahsyat, sekejap saja kota Hiroshima hancur dan ratusan ribu orang meninggal akibat ledakan dan radiasi. Jepang masih belum langsung menyerah. Namun bencana berikutnya datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pada 8 Agustus tahun 1945, Uni Soviet yang selama ini bersikap netral terhadap Jepang tiba-tiba menyatakan perang dan menyerang pasukan Jepang di wilayah Manchuria. Tiongkok Utara, Jepang yang sudah terdesak di banyak front, kini mendapat tekanan tambahan dari sisi daratan Asia. Keesokan harinya, pada 9 Agustus tahun 1945, Amerika menjatuhkan bom atom kedua. Kali ini di kota Nagasaki. Korban jiwa kembali berjatuhan dalam jumlah besar. Dua kota penting Jepang rata dengan tanah hanya dalam waktu 3 hari. Serangan bom atom bertubi-tubi, ditambah serangan mendadak dari Uni Soviet, membuat para pemimpin Jepang sadar bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Jepang sudah tidak punya kekuatan militer yang cukup untuk bertahan. Akhirnya, pada 10-1 Agustus tahun 1945, para pemimpin Jepang mengadakan serangkaian pertemuan rahasia. Di dalam pertemuan itu, muncul perdebatan sengit antara kelompok yang ingin terus berperang militer garis keras dan kelompok yang ingin menyerah untuk menyelamatkan rakyat Jepang. Akhirnya, Kaisar Hirohito sendiri yang turun tangan mengambil keputusan. Memilih untuk mengakhiri perang demi menghindari kehancuran total bangsa Jepang. Pada 15 Agustus tahun 1945, Kaisar Hirohito berbicara langsung kepada rakyat Jepang lewat siaran radio, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan suara pelan namun jelas, beliau menyatakan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Suasana di seluruh Jepang hening. Banyak rakyat menangis karena merasa kalah dan malu. Tapi juga sebagian merasa lega karena perang akhirnya berakhir. Kemudian, pada 2 September tahun 1945, di atas kapal perang Amerika USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo, para perwakilan Jepang secara resmi menandatangani dokumen penyerahan. Dengan penandatanganan itu, Perang Dunia Kedua berakhir.